Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi dari kelompok kami, yaitu adalah fikih ibadah yang disusun oleh saya sendiri, Maulana Ihsan, dan saudara saya Aziz Ihsan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fikih ibadah. Oke, langsung saja. Fikih ibadah merupakan perkataan dan perbuatan para mukallaf yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dibahas dalam fikih ibadah adalah masalah-masalah seperti yang pertama adalah thaharah, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji. Dan materi yang akan dikupas adalah thaharah. Thaharah merupakan upaya untuk melakukan aktivitas yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yakni wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Dan yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan ucapan-ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga adalah zakat. Zakat merupakan harta yang diserahkan, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Dan yang keempat adalah puasa. Puasa merupakan upaya untuk menahan dan mencegah dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya tidak makan dan minum dengan sengaja. Dan yang kelima adalah haji. Haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Dan definisi dari thaharah. Thaharah berasal dari bahasa Arab, yaitu tohara, yadhuru, tuhra, toharatun, yang berarti suci, sebagai lawan dari kotor, hadas. Thaharah merupakan upaya untuk melakukan suatu aktivitas yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yakni wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun lafadz at-tuharah dengan dibaca dhammah huruf ta-nya merupakan nama sisa air yang digunakan untuk bersuci, karena air merupakan alat yang digunakan untuk bersuci. Sedangkan macam-macam air yang digunakan untuk bersuci yaitu ada 7 macam air. Yang pertama adalah air hujan, yang kedua adalah air laut, yang ketiga adalah air sungai, yang keempat adalah air sumur, yang kelima adalah air sumber, yang keenam adalah air salju, dan yang ketujuh adalah air embun. Dan air terbagi menjadi 5, yaitu air yang dapat mensucikan pada benda yang lain serta tidak makruh memakainya, yaitu air suci mensucikan. Yang kedua adalah yakni air musyamash, air yang dijemur dengan pengaruh terik sinar matahari sehingga makruh digunakan, air yang suci tapi makruh. Dan yang ketiga adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis jika memang tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya, yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang keempat adalah air yang berubah sifatnya sebab tercampur oleh benda yang suci dengan perubahan yang dapat mencegah kemutlakan air, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak mensucikan. Yang kelima adalah air najis, yakni air yang terkena najis baik sedikit maupun banyak sehingga air tersebut tidak suci. Hikmah thaharah. Kesucian secara lahiriah adalah menghindarkan diri dari terkena najis, seperti kotoran manusia yang mengenai badan, pakaian, ataupun tempat di mana akan sholat, maupun najis hukmi seperti menimpa badan atau dengan kata lain dalam keadaan junub. Jadi secara umum kesucian lahiriah dan batiniah ini merupakan hakikat thaharah, sehingga dengan demikian orang yang dalam keadaan suci dapat melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintah dan ajarannya. Sedangkan fungsi thaharah merupakan syarat untuk keabsahan dari suatu ibadah. Dan bab sholat. Sholat secara etimologi adalah doa, dan secara terminologi hukum syara sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi adalah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Dan sholat yang difardukan ada 5. Dan dalam sebagian redaksi kitab matan menggunakan bahasa
sholat-sholat yang difardukan. Masing-masing dari sholat yang waktu tersebut wajib dilaksanakan sebab masuknya di awal waktu dengan kewajiban yang diperluas, tidak harus segera dilakukan. Hingga waktu yang tersisa hanya cukup digunakan untuk melakukannya. Maka saat itu waktunya menjadi sempit, harus segera dilakukan. Sholat terbagi menjadi 5, yaitu adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat zuhur, yang ketiga adalah sholat asar, yang keempat adalah maghrib, dan yang kelima adalah sholat isya. Dan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat yang wajib dipenuhi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, seperti Islam, berakal, dan tamyiz atau baligh, suci dari haid dan nifas, serta telah mendengar ajaran dakwah Islam. Dan syarah sahnya sholat. Yang pertama adalah suci dari 2 hadas, suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat sholat. Menutup aurat laki-laki yaitu baina surah warubah, antara pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah jami badaniha ila wajha wa kafain, semua anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan mengerti kefarduan sholat, menghadap kiblat, mengerti kefarduan sholat. Dan syarat sah sholat, tidak meyakini salah satu fardu dari beberapa fardu sholat sebagai satu sunnah, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Kholiknya, yang di dalamnya terkandung kenikmatan, munajat, pernyataan ubudiyah, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman, serta perolehan keuntungan. Sholat merupakan pendekatan diri, takarub kepada Allah, menguatkan jiwa dan keinginan semata-mata mengagungkan Allah, bukan berlomba-lomba untuk mempertaruhkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Sholat mengajar seorang untuk berdisiplin dan mentaati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu sholat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim dan tata tertib yang terkandung di dalamnya. Dan sholat merupakan pengakuan akidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut oleh saudara Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Iksar Anantias dari kelas SE NIM 1221088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maulana Iksan, studi fikih kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi zakat. Pengertian zakat. Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah pengembangan. Dalam terminologi fikih, secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Syarat wajib zakat yaitu Islam, balik dan berakal, merdeka, nishab, haul, kepemilikan penuh, dan digembalakan. Hikmah zakat di antara lain yaitu 1. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seorang muzaki serta melatihnya untuk berjiwa dermawan. 2. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima atau mustahiknya, tapi juga kepada muzakinya. 3. Zakat bila diserahkan kepada mustahiknya secara ikhlas, di samping itu memberi keuntungan kita terhadap kebaikan akhirat. 4. Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi muzaki. Materi puasa. Pengertian puasa. Puasa dari segi bahasa berarti menahan atau imsak dan mencegah atau kaf dari sesuatu. Dengan kata lain, yang sifatnya menahan dan mencegah dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya
tidak makan dan tidak minum dengan sengaja. Puasa artinya menahan dan mencegah diri dari hal-hal yang mubah, yaitu berupa makan dan berhubungan dengan suami istri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Membatalkan puasa, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, dan terakhir gila yang datang waktu menjalankan puasa. Hikmah puasa. Hikmah bukanlah tujuan utama dari ibadah puasa, melainkan tujuan samping yang secara langsung ataupun tidak dapat diterima bagi yang melaksanakan. Ibadah puasa mengandung hikmah terhadap rohani dan jasmani manusia. Hikmah terhadap rohani antara lain adalah melatih rohani agar disiplin mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu, agar tidak semena-mena melampiaskan keinginannya. Tidak ada godaan yang lebih kuat daripada godaan untuk makan dan minum. Dan disinilah letak salah satu nilai puasa, yaitu melatih disiplin rohani agar dapat mengekang dan mengontrol hawa nafsu. Materi haji. Pengertian haji. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikih, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Syarat-syarat haji yaitu: pertama, beragama Islam; kedua, berakal; yang ketiga, balik; keempat, merdeka; dan kelima, istitoa atau mampu. Macam-macam haji dan cara melaksanakannya. 1. Haji ifrad, yaitu dilakukan dengan secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus. 2. Haji tamattu, yaitu dilakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umroh tersebut. Dinamakan haji tamattu karena melakukan dua ibadah atau haji dan umroh. Haji khiran, yaitu khiran diartikan sebagai haji dan umroh yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labbaika bihaji wa umroh, atau aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umroh. Hikmah haji. Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan ialah seperti menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam. Ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya keadilan Tuhan dalam kehidupan di dunia ini. Dan puncak tersebut diperoleh saat hari kebangkitan. Adapun hikmah haji di segi sosial, yaitu seperti saling mengenal antara satu sama lain, orang-orang yang berasal dari manapun walaupun berbeda suku bangsa. Kedua, mempererat tali ukhuwah Islamiyah antar umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Ketiga, mendorong seseorang agar lebih giat dan bersemangat untuk mencari bekal yang dapat mengantarnya ke Mekah untuk haji. Dan yang terakhir, dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Dan apabila dalam penulisan makalah ini terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya dan Maulana Iksan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.